Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Admin doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kurang satu apapun jua. Berhubung bulan ini bulan Maulid Nabi, jadi khususnya bagi yang beragama Islam, semoga kita semuanya bisa mengikuti langkah-langkah Nabi semasa hidupnya, menjalankan semua yang dituliskan di dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kita siang menjelang sore ini, admin akan bercerita sedikit mengenai apa itu Dapodik, kemudian fungsinya, serta lembaga yang terlibat di dalam proses pengiriman data yang kita lakukan melalui Dapodik ini. Seperti biasa, admin sebelum cerita tentu mempunyai landasan ataupun acuan, sehingga admin baru berani bercerita kepada rekan-rekan semuanya, karena semua yang kita lakukan terkhusus masalah Dapodik ini semuanya bersumber dari data-data pokok yang sah. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Ristek atau Kemendikbudristek, yang semuanya terintegrasi dan tersusun rapi untuk masalah pengumpulan data di sekolah kita. Di dalam hal ini kita berpedoman kepada Permendikbudristek nomor 79 tahun 2015. Ya, di sini nampak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Ya. Nah, apa itu data pokok pendidikan atau disingkat dengan Dapodik? Bisa kita lihat di bagian tujuan. Ya, nah di sini terlihat di pasal 1 ketentuan umum, di pasal 1 pada ayat 2, ya, di sini jelas dia. Jadi yang dimaksud dengan data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dilakukan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memuat data satuan pendidikan, kemudian peserta didik atau siswa, kemudian pendidik atau guru, dan tenaga kependidikan atau pegawai. Nah, di sini berarti bahwa di dalam data pokok pendidikan ini terdapat semua komponen-komponen di suatu instansi pendidikan atau sekolah itu ada di dalam Dapodik ini. Jadi tidak satu pun yang tertinggal. Semua data yang berbau sekolah, baik itu data sekolahnya itu sendiri, siswanya, gurunya, kemudian pegawainya, masuk ke dalam data pokok pendidikan ini. Data pokok pendidikan ini kemudian dikembangkan oleh kementerian dengan cara membuat suatu aplikasi yang kita kenal dengan aplikasi Dapodik, ya. Jadi aplikasi Dapodik ini adalah suatu aplikasi
yang bisa kita install atau download di komputer atau laptop, yang gunanya adalah untuk ataupun sebagai mesin bagi kita operator untuk mengentry semua data-data yang ada di sekolah kita, baik itu data sekolah, siswa, guru, dan pegawai. Kemudian setelah itu kita melakukan sinkronisasi dengan tujuan agar data yang sudah kita entry di aplikasi Dapodik tadi langsung masuk atau terkirim di server kementerian yang berada di pusat. Jadi seperti itu. Jadi aplikasi Dapodik ini adalah mesin kita, mesin yang kita gunakan untuk mengentry, menginput semua data-data yang ada di sekolah kita, baik itu data sekolah itu sendiri, data guru, siswa, dan juga data pegawai. Jadi semuanya sudah ada di aplikasi Dapodik. Nah, setelah kita entrykan, kemudian data langsung masuk ke server kementerian yang ada di Jakarta atau pusat. Ternyata kementerian tidak langsung mengambil alih database tersebut ataupun hasil daripada sinkronisasi tersebut. Akan tetapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah lembaga atau badan yang khusus mengumpulkan data hasil sinkronisasi sekolah di seluruh Indonesia. Dan kementerian memberikan nama yaitu PDSPK. Ya, jadi kementerian khusus membuat suatu lembaga khusus menangani masalah hasil daripada data hasil sinkronisasi yang sudah kita sinkron tadi di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian PDSPK ini tugasnya adalah sebagai wali ataupun mengumpulkan hasil sinkronisasi oleh setiap sekolah yang ada di Indonesia dan kemudian mengintegrasikannya, menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait, ya, baik itu kementerian, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita lihat, jadi Dapodik PDSK ini yaitu kepanjangan dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Pendidik dan Kependidikan, ya. Jadi dia khusus menangani masalah data statistik, ya, data yang merupakan hasil sinkronisasi oleh para operator di seluruh Indonesia. Kemudian data ini yang sudah terkumpul ini kemudian PDSK akan memberikan kepada instansi-instansi terkait guna keperluan ataupun kepentingan masing-masing. Ya, baik itu ke kementerian, ke dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berwenang di sini sebenarnya adalah PDSPK tadi, ya. Jadi apabila semua data itu ada di PDSPK, lembaga yang tadinya dibentuk oleh Kementerian Pendidikan yang khususnya menangani masalah data statistik ataupun data hasil daripada sinkronisasi setiap operator yang dilakukan sekolah masing-masing, ya. Jadi di sini kita lihat tugas ataupun fungsi PDSK adalah bisa kita lihat di pasal, ya, di pasal Undang-Undang Permendikbud tadi. Kita lihat dulu.
Ya, di sini kita lihat tugas daripada Pusat Data Statistik Pendidik dan Kependidikan ini adalah yang pertama kita lihat pada pasal 12 bab 5 yaitu bagian tugas. Yang pertama, merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk setiap entitas pendidikan, ya. Jadi merancang basis data, mereka yang merancang basis data daripada hasil sinkronisasi yang kita lakukan tadi. Kemudian merancang suatu formulir pendataan yang mencakup semua atribut untuk kepentingan tiap entitas pendidikan. Kemudian membangun suatu pusat data kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan. Nah, ini adalah membangun pusat data kementerian untuk menampung atau mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data. Artinya data yang kita hasil daripada sinkronisasi data yang kita lakukan oleh setiap sekolah dengan setiap operatornya, maka PDSPK mengumpulkannya untuk membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal masalah data, pusat data dan statistik. Kemudian membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan melibatkan satuan kerja yang mempunyai kemampuan otoritas dalam menentukan validitas dan validator, ya. Jadi untuk membangun sistem melakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan satuan kerja dan institusi yang lain mempunyai kemampuan atau otoritas dalam menentukan validitas dan sebagai validator, ya, untuk kevalidan data, ya, artinya, ya. Jadi membantu agar semua data-data kita itu, data-data sekolah itu, baik itu sekolah, guru, dan di seluruh Indonesia menjadi valid. Kemudian menetapkan mekanisme standar bagi sistem dalam berintegrasi dengan Dapodik dan menghasilkan tersebut, ya. Jelas, ya. Nah, itu adalah tugas daripada PDSPK, ya. Jadi kesimpulannya adalah, sahabat-sahabat operator, Dapodik ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga Kementerian Kebudayaan juga memiliki kaki tangan yang disebut dengan PDSPK, yang gunanya adalah untuk mengumpulkan data-data yang masuk ke server pusat, dan PDSPK bertugas untuk mengambil data tersebut dan mengintegrasikannya, menyalurkannya ke pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu kementerian itu sendiri, kemudian dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, dan lain sebagainya, ya. Jadi itulah kira-kira pengertian dan fungsi Dapodik ini, kemudian lembaga yang dilibatkan oleh kementerian dalam rangka proses pengolahan data yang ada di Dapodik. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.